Baiklah, selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada pada malam hari ini? Saya Dr. Stephen Einstein Liao mengucapkan selamat malam, selamat bergabung dengan saya dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan baik Anda di rumah maupun dalam perjalanan, jika Anda rindu untuk membahas kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya dan mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda berada pada stasiun yang tepat dan pada acara yang tepat. Mutiara Kebenaran di Radio Berita Klasik 828 AM yang mengudara setiap pukul 9 hingga pukul 10 malam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera memulai sesi kita pembahasan. Kita sudah sampai kepada kitab Keluaran dan kini kita ada dalam pasalnya yang ke-9. Kitab Keluaran pasal yang ke-9. Jika Anda memiliki Alkitab dekat Anda, maka silakan membukanya bersama dengan saya pada saat ini, karena kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Sungguh indahlah kasih penyertaan-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan termasuk di dalamnya ya Tuhan adalah pemeliharaanmu akan firman-Mu dan roh-Mu yang menerangi hati setiap orang yang rindu mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan, baik saya yang di stasiun radio maupun para pendengar sekalian, sungguh-sungguh Engkau terangi hatinya untuk mengerti kebenaran firman-Mu, terutama dalam kitab Keluaran. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka bersama Keluaran pasalnya yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-9. Coba kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Silakan membuka dan saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari
Dan sungguh Tuhan juga memberikan waktunya. Jadi waktu atau timing dari mukjizat kadang-kadang itu sangat penting sekali. Ada orang yang berkata misalnya bahwa kota Yeriko hancur setelah dikelilingi 7 kali oleh orang Israel. Oh, itu bukan mukjizat katanya. Bisa saja gempa bumi membuat itu terjadi. Kalau gempa bumi cukup dahsyat kan tembok kota juga runtuh katanya. Benar saudara, gempa bumi yang cukup dahsyat bisa meruntuhkan tembok kota. Dan barangkali memang Tuhan memakai gempa bumi untuk menghancurkan tembok kota Yeriko setelah dikelilingi 7 hari oleh orang Israel. Tetapi nyatanya adalah timingnya. Kenapa? Justru pada saat yang telah Tuhan tentukan bisa terjadi hal seperti itu. Bisa ada kehancuran tembok di situ, bisa ada gempa bumi kalau memang Tuhan pakai gempa bumi. Jadi timing dari suatu kejadian juga merupakan bukti dari mukjizat itu kalau memang orang sudah bisa memprediksi timingnya. Dan di sini Tuhan bilang besok katanya, ya besok Tuhan akan melakukan ini supaya Firaun tidak punya alasan dan tidak bisa berdalih bahwa dia tidak tahu. Dia sudah diberitahu besok akan terjadi. Dan benar saudara, ketika besoknya maka ternak-ternak mereka mulai sakit dan mereka mulai mati, mungkin berjatuhan satu demi yang lain. Saudara, saya tahu bagi orang-orang yang mata pencahariannya bergantung kepada binatang-binatang ini, matinya binatang-binatang yang merupakan mata pencaharian mereka merupakan sesuatu yang sangat menegangkan, sangat membuat stres. Ya, kalau Anda adalah orang yang beternak ayam, beternak babi, beternak sapi, saudara, lalu binatang-binatang yang telah Anda pelihara telah makan uang Anda telah membelikan makanan yang enak bagi mereka untuk menggemukkan mereka dengan harapan menjual mereka, lalu Anda melihat ada penyakit yang menimpa dan mereka mati satu persatu. Oh, itu bagaikan suatu pemandangan yang sangat mengenaskan. Dan tentunya demikianlah yang terjadi pada banyak sekali orang Mesir. Dan kita lihat bahwa ini adalah serangan Tuhan terhadap dewa mereka, karena orang Mesir dengan segala kepintaran mereka ternyata masih sangat bodoh untuk menyembah binatang. Dan memang banyak sekali binatang yang disembah oleh Mesir, dan salah satunya adalah dewa Apis yang digambarkan sebagai sapi jantan atau banteng, sapi jantan yang perkasa. Dan ada banyak nama untuk dia. Ada dewa petah, ada dewa Hathor, ada Anubis yang adalah anjing, saudara, dewa anjing. Dan semuanya itu termasuk binatang-binatang yang disembah oleh Mesir. Dan kita melihat Tuhan pastinya tertawa dan tersenyum di surga karena orang Mesir yang menyembah sapi sekarang secara esensi menyembah sapi gila, saudara, sapi yang sedang sakit. Nah, ini adalah bagaimana Tuhan mempermain-mainkan orang-orang dunia yang tidak kenal hikmat Allah. Dan Tuhan membedakan di sini antara orang Mesir dengan orang Israel. Ketika akhirnya banyak dari antara ternaknya yang mati, Firaun diam-diam untuk mengetes perkataan Musa benar atau tidak, mengutus orang untuk menyelidiki, adakah ternak-ternak Israel yang mati juga? Ternyata tidak ada seekor pun. Tidak ada seekor pun. Oh, luar biasa sekali. Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara, saya ingin Anda untuk pahami bahwa Tuhan memang membuat perbedaan antara manusia. Oh, tidak. Tuhan tidak membeda-bedakan berdasarkan golongan. Tuhan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku. Tuhan tidak membeda-bedakan berdasarkan Anda bangsa ini, Anda bangsa itu, Anda suku ini, Anda suku itu. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan juga tidak melihat apakah Anda laki-laki atau wanita. Bukan berarti tidak ada perbedaan fungsi, tapi martabat mereka sama di hadapan Allah. Tuhan tidak membedakan antara orang kaya, orang miskin. Oh, sama sekali tidak, saudara. Tapi ada satu hal yang Tuhan bedakan. Di hadapan Allah, camkan ini saudara, di hadapan Allah hanya ada 2 tipe manusia. Di hadapan Allah hanya ada 2 tipe manusia, yaitu manusia yang ada di dalam Yesus dan manusia yang tidak ada di dalam Yesus Kristus. Manusia yang ada di dalam Yesus Kristus adalah mereka yang sudah percaya dan bertobat dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus Kristus itu yang telah menanggung dosa mereka. Sedangkan manusia yang belum berada dalam Yesus Kristus adalah mereka yang belum bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan camkanlah bahwa hanya ada 2 golongan ini yang berarti di hadapan Allah. Dan sungguh Tuhan membuat perbedaan di antara mereka. Mereka yang sudah percaya Yesus, maka Tuhan Yesus sudah menanggung dosa mereka, dan mereka diberi status sebagai anak-anak Allah. Alkitab bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang
menjadi ahli waris segala janji yang ada dalam Alkitab. Kalau Anda belum percaya pada Yesus Kristus, Anda tidak bisa mengklaim satupun janji dalam Alkitab. Tuhan berjanji akan menyertai setiap orang percaya sampai kepada akhir zaman. Oh, itu bukan bagi Anda kalau Anda belum menerima Dia. Tuhan berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Itu adalah bagi orang-orang yang percaya padanya. Tuhan telah berjanji, saudara, untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya ke sorga, ke tempat di mana Dia berada. Dan sungguh Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan Mesir, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan orang-orang yang belum. Dan saudara, walaupun tanda sudah sedemikian jelas, walaupun tidak bisa diragukan lagi bahwa Tuhanlah yang mendatangkan penyakit ini, tetapi kita lihat bagaimana Firaun tetap berkeras hati. Menarik sekali, saudara, sampai dengan tulah yang kelima, dari tulah 1 sampai tulah 5, selalu kita dapatkan bahwa Firaun berkeras hati, atau hati Firaun berkeras. Tidak kita dapatkan dari tulah 1 sampai tulah 5, kita tidak mendapatkan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Memang belakangan nanti akan ada Tuhan mengeraskan hati Firaun, tapi tulah 1 sampai tulah 5 tidak ada, saudara. Selalu Firaun yang mengeraskan hati. Dan ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kaum Calvinis ya sering sekali mengutip Keluaran di sini. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lihat, Firaun bukan orang pilihan. Jadi dari awal sudah ditentukan untuk masuk neraka. Dan oleh karena itu Tuhan mengeraskan hatinya. Oh, saudara, saya katakan itu adalah jauh sekali dari kebenaran. Allah kita bukan Allah yang demikian. Allah kita dalam 2 Petrus 3:9 berkata, Dia tidak menginginkan ada seorang pun yang binasa. Oleh karena itu Dia tidak menetapkan dari awal siapa binasa dan siapa masuk surga, tetapi Dia menetapkan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan diselamatkan, dan Dia memberikan suatu keselamatan yang bisa dikecap oleh semua orang, yang bisa diterima oleh secara universal kalau memang semua mau menerima. Tetapi yang perlu diterima dengan iman dan percaya saja kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara, jadi kita melihat bagaimana orang Mesir menderita tulahnya yang kelima. Nah, coba kita lihat sekarang lagi tulah yang keenam, saudara. Coba kita baca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Ayat Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai pasal yang ke-12. Saya bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Kita dapatkan bahwa setelah Firaun dan bangsa Mesir tetap berkeras hati, tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi, akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk melanjutkan kepada tulah yang selanjutnya. Dan tulah yang ke-6 pun segera dimulai. Tulah ke-6 adalah tulah ketiga dari grup 2, dan sebagaimana sudah kita lihat bahwa tulah terakhir dari setiap grup, jadi tulah 3, tulah 6, dan tulah 9 datang secara tiba-tiba tanpa suatu peringatan. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan menyuruh Musa, ambillah jelaga dari dapur peleburan, dan dia disuruh menghamburkannya di depan mata Firaun. Jelaga dari dapur peleburan. Oh, sungguh satu hal yang ironis. Tuhan sengaja ingin menunjuk kepada Firaun bahwa jelaga di dapur peleburan adalah hal yang sehari-hari harus ditemui oleh para budak Israel, orang-orang yang sedang dia tindas, orang-orang yang adalah umat Tuhan, yang Tuhan tuntut agar orang Mesir lepaskan, agar Firaun lepaskan. Mereka setiap hari sebagai budak harus berhadapan menghirup jelaga yang di dapur peleburan itu. Dan Tuhan ingin memakai jelaga ini sebagai simbol penghukuman Mesir. Dan akhirnya Musa dengan Harun tentunya mengambil jelaga itu di suatu tempayan atau suatu tempat, kemudian membawanya ke depan Firaun dan menaburkannya ke depan Firaun. Dan sungguh akhirnya tiba-tiba jelaga itu seolah-olah membawa suatu penyakit bagi bangsa Mesir, katanya. Lalu kalau kita baca di ayat 9 dikatakan jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah
sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Hubungan apa antara jelaga dengan penyakit? Tentu kedokteran modern tidak bisa menjawab hal ini, karena ini bukan hal yang biasa terjadi, saudara. Tentu kita tahu bahwa jelaga tidak menyebabkan hal-hal yang seperti disebutkan di sini, tapi ini adalah kuasa Tuhan, sebagaimana di tulah ketiga ketika Musa memukul debu tanah dan mereka menjadi nyamuk. Ya, tentu tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan kenapa debu tanah bisa menjadi nyamuk. Demikian juga ini adalah di luar dari ilmu kedokteran biasa. Jelaga yang ditebarkan itu menjadi barah. Nah, sebenarnya apa penyakit barah ini? Kalau kita lihat deskripsinya, dikatakan di sini barah yang memecah sebagai gelembung. Jadi sepertinya ini adalah suatu penyakit kulit, ya. Penyakit kulit. Jadi kulit itu mulai menggelembung, kemudian dia akan pecah, dan ini menimpa baik manusia maupun binatang. Kalau kita lihat deskripsinya, sepertinya ini adalah suatu penyakit kulit yang akan menonjol, menggelembung bagaikan seperti semacam bisul, kemudian dia akan pecah dan kemungkinan besar mengeluarkan cairan-cairan nanah kah atau pus kah. Dan ini semua tentunya membawa kesakitan yang luar biasa. Orang yang sudah pernah sakit bisul tentunya tahu apa yang kita bicarakan, tahu apa yang dimaksud di sini. Kalau Anda sakit bisul di tempat yang salah, ya, maka Anda akan susah. Kalau misalnya di bagian belakang mungkin susah duduk, saudara. Itu menjadi suatu titik yang sangat-sangat rentan, sangat-sangat sakit, sangat-sangat sensitif. Bahkan seluruh tubuh bisa meriang karena satu titik itu. Anda bisa bayangkan kalau tulah yang telah Tuhan turunkan ini adalah hal yang lebih parah lagi, dengan rasa sakit yang lebih tinggi lagi, dan yang menutupi mungkin bukan hanya satu tempat, namun di banyak tempat dalam tubuh seseorang, saudara. Oh, tentunya ini adalah suatu malapetaka yang sangat luar biasa, sangat menyiksa. Dan mulai dari tulah ke-6 ini kita melihat Tuhan mulai menyentuh hidup manusia di Mesir, ya. Selama ini di grup 1 adalah berbagai hal yang merupakan iritasi, hal yang sangat-sangat menjengkelkan. Kemudian kita melihat di grup kedua mulai terjadi berbagai perusakan, penghancuran. Dan di tulah ke-6 ini dimulailah ancaman terhadap nyawa manusia sekalipun. Dan ini hanya semacam prekursor atau pendahulu dari tulah ke-10 nanti yang benar-benar akan membunuh nyawa manusia. Barah, saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat bahwa orang Mesir, ya, mereka apa yang diserang oleh Tuhan melalui barah ini. Kita tahu bahwa setiap tulah biasanya menyerang satu dewa tertentu dari orang Mesir. Bagaimana dengan barah ini? Saudara, orang Mesir memiliki suatu peraturan bahwa imam-imam mereka dan ahli-ahli sihir mereka yang memimpin mereka dalam penyembahan di berbagai kuil, yang memimpin mereka dalam mempersembahkan korban kepada dewa sana dewa sini, orang-orang yang menjalankan tugas keimamatan itu atau tugas para imam kuil-kuil mereka, maka orang-orang ini haruslah orang-orang yang sehat, tidak boleh yang sedang sakit apalagi sedang berbisul. Nah, Tuhan menyerang sistem penyembahan di Mesir di sini, bukan suatu dewa tertentu, tapi sistem penyembahan di Mesir secara keseluruhan. Karena orang Mesir telah menetapkan bahwa imam-imam mereka yang sedang ada bisul atau sedang ada penyakit tidak boleh melayani. Dan ketika barah ini muncul pada semua orang di Mesir, maka secara otomatis untuk sekian lama segala penyembahan di kuil-kuil Mesir dihentikan. Dan ini adalah cara Tuhan untuk menyerang mereka. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-11, kita melihat bahwa ahli-ahli sihir yang dalam 2 Timotius 3 diidentifikasikan oleh Paulus sebagai Yanes dan Yambres pun terkena bara-bara ini, ya. Mereka juga ikut terkena. Dan ini menunjukkan bahwa sungguh semua tatanan Mesir terkena. Saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang sedemikian rentan, sedemikian lemah? Kadang-kadang manusia dalam kesombongannya lupa akan hal ini. Banyak orang, ya, yang tidak beragama atau yang bahkan beragama yang tidak jelas, ya, mereka sering berkata bahwa uang saya, ya. Kalau kita orang Kristen berdoa misalnya, saya sering mendengar ejekan, saudara. Anda pernah tidak? Anda mungkin makan, apakah di keluarga Anda, apakah di tempat umum, Anda menutup mata dan berdoa, lalu ada yang mengejek, saudara. Untuk apa Anda berdoa? Bukan Tuhan yang memberikan makanan itu, ya. Atau mungkin ada orang yang mentraktir Anda, ya, dan Anda berdoa lalu dia mencemooh Anda dan berkata,
Ngapain kamu berdoa terima kasih sama Tuhan? Saya yang belikan makanan ini. Banyak orang seperti itu, saudara. Banyak orang berpikir, ini hidup saya, ya. Ini uang saya yang berhasil melakukannya, tanpa mereka sadar betapa lemah manusia. Manusia yang sedang dalam kepongahannya sering lupa akan hal ini. Tetapi penyakit adalah salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk mengingatkan bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang lemah, saudara. Makhluk yang sangat lemah sekali. Daud pernah, mungkin ketika dia berbaring di padang rumput dan dia melihat kepada bintang, kepada planet-planet, kepada pohon yang ratusan tahun yang tinggi kokoh, dia melihat kepada semua itu dan dia bertanya, "Oh Tuhan, siapakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Apakah anak manusia?" Saudara, kalau kita melihat keagungan Tuhan, alam semesta yang Dia ciptakan, kita harus ingat betapa kecil dan lemah kita sebenarnya. Kita bergantung seluruhnya kepada Dia. Manusia yang sedang dalam primanya, laki-laki atau wanita umur 20-an, 30-an masih sehat. Biasanya sombong, saudara yang kasih Tuhan. Biasanya mereka berpikir, saya masih bisa, tidak mau pedulikan Tuhan dulu, jangan pikirkan gereja, jangan pikirkan kebenaran. Saya masih kuat, saya masih mau menghidupi hidup saya sampai sepenuh-penuhnya. Saudara, tanpa mereka sadar sebenarnya betapa lemah manusia itu. Sedikit penyakit saja, sedikit hal yang salah saja dalam tubuh manusia. Sebagai seorang dokter umum, saya sudah banyak mempelajari hal ini. Bagaimana di tubuh manusia ini bisa ada 1001 hal yang salah, saudara. Karena tubuh kita sedemikian kompleks, salah sedikit saja menimbulkan penyakit. Ada lebih dari 1000 jenis penyakit bagi tubuh manusia. Anda misalnya hal-hal yang remeh-temeh yang mungkin tidak kita perhatikan selama ini. Kalau misalnya satu sendi saja, saudara. Anda tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari berapa tulang dan berapa sendi. Tapi satu sendi saja, misalnya sendi ibu jari kaki Anda, terkena gout, terkena asam urat, saudara, dan itu membengkak, maka penyakit itu mengenai satu sendi saja bisa membuat Anda tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak kemana-mana. Banyak penyakit yang aneh-aneh, saudara. Tubuh kita punya sistem pertahanan tubuh untuk menyerang kuman yang masuk, tetapi apa jadinya kalau terjadi salah informasi sedikit saja dan sistem antibodi kita, sistem pertahanan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri? Banyak terjadi. Ada berbagai penyakit autoimun, sampai penyakit lupus, penyakit yang berbagai sindrom, Bagaimana dengan alergi? Itu juga adalah sistem pertahanan tubuh kita yang berlebihan, yang istilahnya overreact, dia berlebihan untuk menangani benda asing yang masuk, Nah, ini semua, saudara, memperlihatkan kepada kita betapa lemahnya manusia. Satu saja yang salah, sudah hidup ini sudah kacau. Satu saja pembuluh darah kecil di otak tersumbat sedikit, maka orang itu bisa over atau bisa stroke, sedikit saja terjadi kesalahan hormon, maka hidup Anda bisa menjadi kacau balau. Manusia makhluk yang lemah. Seharusnya lah kita mencamkan apa yang Alkitab katakan, misalnya dalam Yakobus, dalam Yakobus pasalnya yang keempat, saudara, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jelas sekali di sini, saudara, kalau kita sadar betapa lemahnya kita, sebagaimana mungkin orang-orang Mesir saat itu temukan betapa lemah mereka. Dengan sedikit bara saja mereka sudah setengah mati. Kalau kita sadar betapa lemah kita, semakin seharus kita berserah kepada Tuhan. Semakin kita mengiyakan Tuhan, dan kita istilahnya itu takut akan Dia, dan kita semakin memperhitungkan Tuhan dalam segala rencana kita. Benarlah yang dikatakan oleh pemazmur, dalam Mazmur pasal yang ke-90. Adalah Musa juga yang menuliskan ini, saudara. Musa yang menuliskan kitab Keluaran pasal 9. Musa juga yang menulis Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau manusia bisa sadar akan kelemahan tubuhnya, betapa dia harus datang kepada Tuhan dan belajar menghitung hari-harinya. Saudara, kita dapatkan di sini
pada tulah yang ke-6 ayat yang ke-12, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini adalah tulah yang pertama di mana dikatakan Firaun dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Jadi 5 tulah pertama Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Nah, barulah 5 tulah terakhir ada dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bukankah ini satu hal yang menarik, saudara? Bahwa ternyata ya manusia tidak bisa menyalahkan Tuhan kalau dia tidak bertobat dan percaya. Dan Tuhan tidak dari awalnya sudah mematok mati orang. Pokoknya saya ciptakan orang ini tidak bisa percaya kepada saya. Dia bukan orang pilihan. Saya tidak pilih dia. Bukan seperti itu. Ada suatu pilihan yang pasti, saudara. Manusia bisa memilih. Kalau manusia tidak bisa memilih, maka tidak ada gunanya saya memberitakan Injil. Tidak ada gunanya Anda pergi untuk mengabarkan Yesus Kristus kepada orang lain. Karena sudah dipatok mati. Ya. Kalau dia dipatok mati bukan orang pilihan, ya dia tidak bisa percaya. Mau Anda sampai berbusa, mau malaikat Mikael, Gabriel sekalipun menyampaikan Injil padanya, dia tidak akan percaya. Dia bukan orang pilihan. Nah, kalau dia orang pilihan, dia sudah dipatok mati, pasti percaya. Ya. Entah itu lewat apa, lewat ini, lewat itu, pokoknya dia sudah pasti percaya. Jadi Anda juga tidak perlu repot-repot. Sungguh konsep pemilihan yang Calvinistik adalah konsep yang sangat menghancurkan kekristenan. Saya bukan bilang saya tidak percaya pemilihan. Ada pemilihan dalam Alkitab. Tapi bukan pemilihan dari awalnya orang siapa masuk surga, siapa masuk neraka, siapa bisa percaya Yesus, siapa tidak bisa percaya Yesus. Bukan itu pemilihan dalam Alkitab. Pemilihan dalam Alkitab adalah di mana Tuhan memilih bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus masuk surga. Tuhan menetapkan, Tuhan mempredestinasikan dalam kemahatauannya. Tuhan tahu, saya berikan pilihan. Saya berikan pilihan kepada pendengar RBK misalnya. Tuhan sudah tahu, ada pilihan bagi mereka ketika mereka mendengarkan mutiara kebenaran, ketika mereka mendengarkan Through the Bible atau program-program lain. Mereka bisa menolak Yesus atau mereka bisa menerima Yesus. Dan saya memilih barang siapa yang saya tahu akan menerima Yesus Kristus menjadi orang pilihan yang akan diselamatkan. Itu adalah pemilihan dalam Alkitab, saudara. Nah, coba kita lanjutkan lagi sekarang tulah yang ke-7, yaitu hujan es. Tulah yang ke-7 yaitu hujan es. Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21 saya bacakan untuk pendengar sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga kau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Tulah yang ke-7 ini sudah masuk kepada grup yang ke-3. Jadi adalah grup yang ketiga, yang ketiga, tulah 7, 8, dan 9. Sebagaimana tulah pertama dari tiap grup disampaikan melalui peringatan pagi-pagi kepada Firaun, yaitu pada saat dia mandi turun ke sungai Nil. Dan kita lihat di sini tulah yang ke-7, Tuhan kali ini agak sedikit berpanjang lebar memperingatkan Firaun, dan Musa berkhotbah kepadanya, dan Musa berusaha untuk menyadarkan dirinya dari kekerasan hatinya. Entah apa pertimbangan Firaun, apakah dia masih tidak percaya kepada Tuhan? Saya yakin dia mulai sedikit-sedikit percaya, tapi egonya, saudara yang kasih Tuhan, dia tidak pernah sebagai seorang Firaun yang disembah sebagai dewa, tidak pernah dia harus mengalah kepada orang lain, tidak pernah dia harus menyangkali keinginan hatinya. Dia selalu menang sebagai seorang Firaun. Rakyatnya menyembah dia sebagai dewa dan segenap kata-katanya dianggap sebagai kebenaran. Dan Firaun ini sama sekali tidak biasa dengan ada orang lain yang menyuruh dia harus melakukan apa, sekalipun itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, oleh karena itu dia terus mengeraskan hati.
dia terus mengeraskan hati. Lagi pula segala jenis tulah yang selama ini menimpa Mesir, mungkin ya efeknya kepada Firaun sedikit banyak kecil, karena dia pasti menyuruh banyak anak buahnya untuk menghilangkan katak dari rumahnya, atau misalnya membantu dia mengatasi tulah-tulah yang lain. Tetapi kali ini Tuhan bilang, aku akan melepaskan tulahku sepenuhnya, baik kepada engkau, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada negerimu. Jadi Tuhan di sini memperingatkan dia bahwa akan terjadi peningkatan dari dahsyatnya tulah-tulah itu, dan memang benar, grup yang ketiga akan membawa banyak kematian di antara tulah-tulah itu. Dan di sini kita melihat Tuhan berkata, sebenarnya kalau aku ingin melenyapkan kau sudah gampang sekali. Jadi kita melihat bahkan di tengah-tengah tulah pun ada kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Tuhan membeberkan kepada Firaun, oh, kalau saya mau bisa saja tulah sampar itu mengenai manusia dan kau mati. Bisa saja saya membunuh engkau saat ini juga Firaun, tetapi aku tidak mau melakukannya, karena aku masih ingin menunjukkan kepadamu kekuatanku, supaya dia bertobat, saudara, dan supaya seluruh bumi memasyurkan nama Tuhan. Jadi jelas sekali di sini Tuhan memberitahukan kepada orang Mesir akan datang hujan es. Akan datang hujan es, katanya, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, yang dahsyat sekali. Saudara, ini adalah satu hal yang harus diterima dengan iman oleh para orang-orang Mesir di sini. Ketika orang Mesir mendengar tentang hujan es, mungkin mereka akan sangat sinis, saudara, terutama mereka yang tidak percaya. Hujan es. Negara Mesir adalah negara yang sedikit mendapatkan hujan. Jangankan hujan es, hujan air saja sedikit sekali. Bahkan daerah yang paling banyak hujan, yaitu daerah delta Sungai Nil, itu pun hanya mendapat 10 inci per tahun. Jadi ketika Musa mengumumkan bahwa akan terjadi hujan es, ada banyak sekali alasan bagi orang Mesir untuk bersikap skeptis, untuk tidak percaya. Tetapi disinilah dibutuhkan iman. Tuhan berkata akan terjadi. Apakah mereka mau percaya? Apakah mereka mau percaya? Hujan es akan turun, dan segala binatang, manusia, hamba-hamba yang ada di padang akan mati, Tuhan berkata. Oh, kita melihat Tuhan masih memberikan kasih karunia di sini. Memang Tuhan akan membuat perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel, dan tanah Goshen tidak akan tertimpa. Tetapi barangkali ada di antara orang Mesir yang juga sudah takut akan Tuhan ini. Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk percaya kepadanya. Tuhan ingin memberikan insentif bagi mereka yang beriman. Dan Tuhan sengaja memberikan suatu informasi yang vital, bahwa kalau engkau masuk ke rumahmu, engkau akan selamat. Dan sungguh akhirnya ini membagi manusia menjadi dua di tanah Mesir waktu itu. Mereka yang percaya, mereka menarik semua harta benda mereka, semua hamba mereka masuk ke dalam rumah mereka, sedangkan mereka yang tidak percaya membiarkannya di luar. Oh, betapa kasihannya hamba-hamba dari orang-orang yang tidak percaya itu, yang harus berada di luar dan harus menerima tulah dari Allah. Coba kita lihat sekarang, saudara, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-28, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang salah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Akhirnya Musa mengacungkan tangannya ke langit, katanya, dan ini melawan Dewi Isis, bangsa Mesir. Bangsa Mesir percaya bahwa langit dikontrol oleh satu orang Dewi langit yang mereka sebut sebagai Isis. Dan Isis ini adalah tokoh yang cukup populer di Mesir. Katanya air mata Isis lah yang akhirnya meluap dan menjadi sungai Nil.
dan mereka punya banyak kuil untuk menghormati Isis. Tetapi kita melihat Isis, Dewi Mesir, tidak mampu berkuasa atas wilayahnya sendiri. Dan ketika Musa mengacungkan tangannya ke langit, maka dari situ juga Tuhan menurunkan hujan es. Sebenarnya manusia, secanggih-canggihnya manusia belum bisa mengontrol cuaca. Jangankan mengontrol, memprediksikan pun belum bisa, saudara. Buktinya kalau Anda melihat perakiraan cuaca, berapa kali dikatakan hujan ternyata tidak hujan. Berapa kali dikatakan tidak hujan ternyata hujan, saudara. Dan manusia selalu salah memprediksikan cuaca. Jadi jangankan mengontrol, memprediksikan pun tidak bisa. Dan walaupun secara nalar akal sehat kita, daerah seperti Mesir itu tidak mungkin hujan es, tapi ternyata bisa saja ada fenomena-fenomena seperti ini terjadi. Saya masih ingat beberapa tahun lalu di koran muncul bahwa di suatu daerah di Jakarta, sekitar Bekasi, sempat turun hujan es, saudara. Dan hujan es sebesar batu-batu kecil jatuh, dan rakyat yang di dalam rumah ya mendengar suara seperti batu ya es yang menimpa atap mereka, apalagi mereka yang punya atap seng akan jelas sekali terdengar. Jadi Indonesia sebagai wilayah tropis ternyata bisa juga ya punya hujan es ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ayub 38 ayatnya yang ke-22, saya bacakan saja untuk saudara. Ayub 38 ayat 22. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Tuhan memiliki caranya untuk menyimpan ya hujan es, hujan batu dan lain-lainnya untuk ditimpakan kepada orang-orang yang telah dia persiapkan itu, saudara. Dan Mesir, walaupun wilayahnya panas ya, dekat dengan Khatulistiwa, ternyata mengalami hujan es, dan hujan es yang sedemikian dahsyat sekali yang katanya belum pernah dilihat oleh orang Mesir dari kapan sampai kapan, yang disertai bukan hanya oleh es tetapi oleh api yang berkilat-kilat, guntur, dan semuanya tentunya menjadi suatu pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sungguh apa yang Tuhan ancamkan itu terjadi, dan ya, bersukacitalah mereka yang telah percaya dan telah mempersiapkan diri. Mereka yang telah menyuruh ternaknya dan menyuruh orang-orangnya untuk pulang kembali ke rumah. Mereka bersukacita, saudara. Ini tergantung apakah mereka percaya kepada firman Tuhan atau tidak. Dan demikianlah, suatu hari Tuhan telah berkata dalam kitab Wahyu bahwa dia akan melakukan hal yang serupa lagi. Nanti suatu hari Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya di angkasa. Dan orang-orang yang tersisa di dunia ini akan dikenai berbagai tulah juga, hampir sama seperti di Mesir, saudara. Dan salah satu tulah, yaitu pada sangkakala yang pertama, adalah hujan es. Hujan es yang disertai dengan api dan darah, yang dahsyat sekali, yang tidak pernah terjadi, bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan yang dirasakan oleh orang-orang Mesir dalam Keluaran. Tuhan sudah mengatakannya. Apakah Anda mau percaya? Saudara, sekali lagi, manusia bisa kita lihat menjadi dua tipe. Orang yang mau percaya kepada Tuhan dan bertindak, saudara, atau mereka yang tidak percaya. Kalau bilang percaya tapi tidak bertindak, itu juga percuma, saudara. Anda bisa bilang, oh saya tahu tentang Yesus Kristus, saya sudah pernah dengar tentang dia, saya tahu dia Tuhan, saya tahu kekristenan adalah jalan yang benar, tapi Anda tidak pernah menerima dia, bertobat dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahu saja tidak akan menolong Anda, tapi Anda harus mengambil aksi untuk menerima apa yang telah Anda tahu itu, percaya kepadanya. Dan orang yang percaya kepadanya tentu menghasilkan buah-buah, saudara. Jadi kita lihat, Tuhan mengatakannya, ada orang yang bersiap, ada yang tidak bersiap. Apakah Anda mau bersiap? Tuhan sudah mengatakan bahwa setiap orang yang mati di dalam dosa-dosanya, dia akan masuk neraka. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar melalui Yesus Kristus, bahwa barang siapa yang mau percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda yang tipe percaya dan bertindak, Anda mau percaya kepadanya atau Anda tidak mau percaya kepadanya? Hari Tuhan akan datang dan Anda akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapannya, di hadapan hakim dari segala hakim. Nah, kita lihat, saudara, akhirnya karena dahsyatnya segala hujan es itu, Firaun pun terpaksa mengalah. Dan dia berkata, oh stop, katanya. Begitu dahsyatnya hujan es itu, akhirnya dia panggil Musa, tolong hentikan, katanya. Aku telah berdosa sekali ini. Oh, dia mengaku salah, dia mengaku berdosa. Tapi ini bukan pengakuan dosa yang serius. Ini bukan pengakuan dosa yang keluar dari dalam hati. Aku telah berdosa sekali ini, seolah-olah sebelumnya dia tidak berdosa. Tetapi sesungguhnya dia dari awal sudah berdosa dengan mengeraskan hati dan mengeraskan hati dan mengeraskan hati lagi. Dan ini adalah pengakuan dosa yang sungguh tidak keluar dari dalam hati, saudara. Kalau Anda mengaku dosa kepada Tuhan, ingatlah Tuhan tahu hati Anda.
Jangan berpura-pura mengaku dosa padahal Anda tidak mengaku dosa. Kebanyakan orang kadang-kadang mengaku dosa kalau dia sudah ketangkap. Tapi dia bukan menyesal karena dia berdosa, dia menyesal karena dia tertangkap. Kalau tidak tertangkap mungkin dia akan lakukan lagi. Tuhan tidak pernah senang akan yang seperti itu. Dan akan terlihat orang yang banyak mencari alasan, orang yang masih berkelit-kelit sana sini, mereka bukan menyesali dosa mereka. Sesungguhnya mereka hanya menyesali fakta bahwa mereka telah kena hukum, fakta bahwa mereka kena tangkap. Jangan seperti itu. Lanjutkan sekarang, saudara, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Ayat 29 sampai 33, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi sekarang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Saya selesaikan saja ayat 34 dan 35. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jelas bahwa Musa kini berada dalam posisi yang lebih tinggi daripada Firaun, ya, karena dia adalah hamba dari Allah yang maha tinggi. Sehebat apapun raja-raja di bumi, tetapi Musa, ya, seorang yang sederhana, hamba dari Allah yang maha tinggi, maka posisi dia sebenarnya lebih tinggi dari Anda, lebih tinggi daripada Firaun, ya. Jadi kalau Anda adalah orang percaya yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, Anda adalah anak-anak Allah. Dan walaupun belum jelas keadaan kita saat ini, tetapi suatu hari kita akan memerintah atas bumi. Dan penguasa-penguasa bumi saat ini yang menganiaya orang percaya, yang tidak mengindahkan Tuhan, mereka mungkin congkak hari ini, tetapi mereka sebenarnya jauh berada di bawah orang-orang yang percaya. Demikian juga Firaun di sini terpaksa memohon kepada Musa, dan Musa menjawab dengan anggun. Musa menjawab bahwa ya, semua ini akan terjadi, ya, aku akan meminta Tuhan menghentikan, dan engkau harus tahu. Dari awal Firaun yang menantang siapa Tuhan, dan Tuhan telah membuat Firaun tahu siapa Tuhan. Lebih lanjut lagi dalam tulah yang tadi yang ketujuh, Tuhan membuat Firaun tahu bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di bumi. Dan kini Tuhan ingin membuat Firaun tahu bahwa seluruh bumi adalah milik Tuhan dan Tuhan berkuasa atasnya. Tidak seperti dewa Geb Mesir yang tidak mampu menghalangi tanah menjadi nyamuk. Tidak seperti Dewi Isis Mesir yang tidak mampu menghalangi keluarnya hujan es dari langit yang mestinya dia kontrol untuk menimpa orang Mesir. Tidak seperti itu. Tuhan, Yehova, mengontrol langit dan bumi. Dan kita lihat Musa walaupun menjawab dengan anggun, tetap memperingatkan Firaun bahwa dia tetap akan berkeras hati, dia akan ingkar janji lagi. Dan ada banyak faktor di sini yang menyebabkan hal itu, antara lain adalah bahwa masih ada kelegaan bagi dia. Walaupun banyak tanaman yang hancur, banyak ternak yang mati, tetapi mereka masih bisa hidup karena ada tanaman yang bukan pada musim menuai dan masih kecil, sehingga tidak hancur binasa dalam hujan es itu. Nah, kita lihat di sini, saudara. Akhirnya memang guru itu berhenti, hujan es berhenti, tapi Firaun sebagaimana sudah dinubuatkan akhirnya tetap mengeraskan hati. Menarik, di pasal 6 sudah dikatakan Tuhan mengeraskan hatinya. Di pasal 7 kita dapatkan bahwa dia mengeraskan hatinya sendiri lagi. Jelas bahwa ini adalah suatu hal yang berkaitan dan bukan terpisah, antara Tuhan mengeraskan dan dia mengeraskan hatinya sendiri. Jadi kita melihat bahwa dua-duanya adalah perspektif yang berbeda terhadap satu hal yang sama. Baik, saudara, satu hal yang perlu kita pelajari dari Keluaran pasal yang ke-9 adalah bahwa kita perlu mengambil sikap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan membedakan antara orang yang percaya kepadanya dan yang tidak percaya kepadanya. Marilah kita berikan syukur dan hormat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jangan kita pongah dan maju sendiri. Saya Dr. Stephen Anselial, berharap Anda telah menikmati pembahasan firman Tuhan kita pada malam hari ini dan Anda bisa menerapkannya. Selamat malam, Maranatha.